Biarlah kita semua memang menghidupi seperti lagu itu, mata kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya ingin memberitahukan bahwa tanggal 25 kita akan ada perjamuan Tuhan ya, jadi bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan ajarkan, supaya kami benar-benar hidup sebagai orang yang sudah Engkau merdekakan dalam kehidupan kami dari hari ke hari, dimanapun dan dalam situasi apapun. Biarlah kami mengalami, merasakan, menikmati, menjalani hidup merdeka. Bersabdalah, Roh Kudus berkuasa atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makna kemerdekaan dalam Kristus. Begitu banyak sebetulnya orang-orang Yahudi yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus menyambut orang-orang yang percaya kepadanya dari kalangan orang-orang Yahudi, lalu Tuhan Yesus Kristus memberikan pengajaran secara spesial, khusus, spesifik untuk mereka, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini, saat ini, pagi ini, Tuhan Yesus Kristus juga mengajar kepada kita tentang hal-hal yang khusus, spesifik, dan yang utama bagi kita yang ada di dalam Kristus. Apakah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Yaitu hidup sebagai orang merdeka, hidup merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita perhatikan dari ayat yang ke-30 pasal 8. Dikatakan demikian, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya itu, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kepada kita pengajaran yang betul-betul harus kita pahami. Siapakah orang yang disebut muridnya? Siapakah orang yang benar-benar mengalami atau menikmati, menjalani kemerdekaan dalam hidupnya? Tuhan Yesus Kristus memberitahukan dengan jelas. Kalau kita tetap di dalam firman Kristus, hidup sebagaimana yang Tuhan Yesus Kristus sabdakan, firmankan, hidup sesuai dengan maksud keinginan Tuhan Yesus Kristus, maka pertama kita disebut sebagai murid Yesus. Murid Yesus. Nah, kalau guru digugu dan ditiru, berarti kalau murid meniru dan mentaati gurunya. Nah, kalau gurunya adalah Tuhan Yesus Kristus, maka orang yang disebut murid Yesus adalah orang-orang yang hidup seperti yang diajarkan, diperintahkan, dan seperti kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama, kita disebut sebagai murid Yesus kalau kita tinggal di dalam firman-Nya. Karena di sini sudah diberikan penegasan yang tegas-tegasnya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap dalam firman-Ku. Apapun yang Tuhan bicarakan tentang hidup, kita hidup sesuai dengan yang Tuhan bicarakan. Apapun yang Tuhan katakan tentang hidup kita, kita hidup sesuai dengan yang Tuhan katakan. Apapun yang Tuhan kehendaki tentang hidup kita, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya kita hidup, tinggal di dalam firman-Nya, mengikuti kehendak-Nya, mengikuti perintahnya, mengikuti keinginannya, mengikuti ajarannya, mengikuti kemauannya, mengikuti apa yang Yesus mau atas kehidupan kita. Jadi kalau ada yang menyanyikan lagu suka-sukamu Tuhan, ya mari kita buktikan lagu itu, bahwa kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan kalau kita hidup sesuai dengan yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki dalam hidup kita, baru kita kemudian disebut, itu loh kamu benar-benar adalah murid-Ku.
kamu benar-benar muridku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita tinggal di dalam firman Kristus, hidup sesuai dengan firman Kristus, hidup sesuai dengan apa yang diajarkannya, hidup sesuai dengan kehendak, maksud, kemauan, dan perintahnya, maka dikatakan kamu betul-betul orang yang ngerti kebenaran. Kamu benar-benar orang yang ngerti kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan membuat kamu merdeka. Kebenaran itu yang akan membuat kamu merdeka. Nah, sebelum kita ikut Yesus, hidup kita itu mengikuti keinginan kita sendiri, kemauan kita sendiri, kata orang lain, kata tetangga kita, mengikuti mode-mode, tren-tren, dan seterusnya. Sebelum kita ikut Yesus, patokan kehidupan kita, semua yang tidak dikatakan oleh Yesus sebelum kita ikut Yesus. Tetapi kalau kita sudah ikut Yesus, mestinya kita tidak lagi hidup didasarkan pada patokan-patokan lama itu. Tidak didasarkan ketentuan-ketentuan lama. Tidak didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan lama itu. Kalau kita ikut Yesus tetapi kita masih hidup berdasarkan patokan yang lama, berarti kita belum mengalami kemerdekaan dari kehidupan kita yang lama. Oleh karena itu, kalau kita benar-benar hidup mengikuti apa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan, kita adalah orang yang ngerti kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itulah yang membuat kita merdeka. Orang yang hidup didasarkan kebenaran sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang benar-benar merdeka. Oleh karena itu dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi orang-orang Yahudi sebagai bangsa yang superioritas di dunia ini, oleh karena mereka merasa sebagai bangsa pilihan Allah, mereka kemudian protes, guru, sepanjang sejarah kehidupan kami sebagai bangsa, kami tidak pernah hidup di bawah penindasan bangsa yang lainnya. Nah, kami, bagaimana mungkin Tuhan katakan kami baru akan merdeka kalau hidup sesuai dengan firman-Mu? Ya, mereka protes. Lalu Tuhan Yesus Kristus memberikan penegasan. Kalau kamu masih saja berbuat dosa, maka sesungguhnya kamu adalah hamba dosa. Kalau masih saja berbuat dosa, berarti kamu adalah hamba dosa. Kamu berarti belum merdeka. Nah, Bapak Ibu dosaku, berarti jelas ya, merdeka di sini dimerdekakan dari apa? Bukan saja dimerdekakan dari dosa secara potensial atau secara de jure, secara hukum ilahi. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib telah membebaskan kita dari kutuk dosa, tetapi juga membebaskan kita secara de facto dari praktek berbuat dosa. Nah, jelas ya, bukan saja secara konsep pengertian bahwa kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Ini secara de jure-nya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib sudah memberikan jaminan penebusan, pengampunan atas segala dosa kita. Tetapi secara de facto pun Tuhan ingin, de facto itu secara keseharian dalam praktek kehidupan, mestinya kita juga sudah bebas, lepas dari dosa, lepas dari perbuatan dosa, lepas dari perbuatan dosa. Nah, kemudian Tuhan Yesus Kristus katakan, kamu mengatakan sudah merdeka, tapi ternyata kamu masih saja berbuat dosa, hidup di dalam dosa. Berarti kamu masih menjadi hamba dosa. Hidupmu masih berada di bawah naungan kuasa dosa. Dosa masih menyelimuti, menyelubungi, dan masih membuat kehidupanmu dalam kegelapan. Ya, kalau percaya pada Yesus masih judi, oh berarti masih di bawah kuasa dosa. Apa ada toh anggota Gereja Baptis Indonesia Seta Bakti yang suka berjudi? Ada? Udah ada, puji Tuhan, haleluya, amin. Nah, kalau masih berjudi kan berarti masih berada di bawah kuasa dosa. Nah, tapi ada lagi, molimo. Molimo itu apa toh?
Hah? Kalau masih melakukan molimo, berarti masih apa? Madon, berarti main perempuan, main laki-laki, selingkuh, zina. Itu berarti belum bebas dari dosa. Madat itu berarti apa? Mabuk. Ya mabuk ya, suka minum-minuman keras, narkoba, terus main, itu judi. Jadi molimo ya sing loro silahkan. Nah kalau kita masih hidup melakukan cara dan kebiasaan di luar Kristus, berarti kita ini belum merdeka. Kita itu masih hidup di bawah kuasa dosa. Wah itu durun, itu terlalu berat Pak Pendeta. Ya wis sing ringan-ringan. Dhisik gaene nggerenengi, saiki cek nggerenengi, berarti belum merdeka. Betul atau betul? Dhisik gaene mengumpat, saiki cek mengumpat, berarti belum merdeka. Betul atau betul? Aku kan simpel toh. Sebab metani kuwi dhisik. Sekarang wis ndak jadi. Metani itu cari apa? Kutu. Kutu di kepala dulu sampai melotot-melotot. Gitu ya. Ditaruh gitu metani. Mencari kesalahan orang lain. Kalau hidup kita sehari-hari masih pekerjaannya seperti itu, setelah menemukan kesalahan orang lain, oh bener toh, nuding. Nah, itu berarti belum merdeka. Sebab selama kita masih mempraktekkan, mengerjakan, melakukan praktek hidup dosa, berarti kita belum betul-betul merdeka. Karena itu Tuhan Yesus Kristus menegaskan, kalau kamu betul-betul sudah merdeka, mestinya kamu hidup menurut ketentuan, perintah, ajaran, kehendak, dan keinginanku. Karena itu saya mengatakan, setiap orang yang tinggal di dalam firman-Ku, dialah orang-orang yang benar-benar sudah apa? Merdeka. Dah sekarang kita evaluasi lah. Betulkah kita sudah hidup sebagai orang merdeka? Kita sudah dimerdekakan. Tapi belum tentu kita hidup sebagai orang yang sudah apa? Merdeka. Karena apa? Ya kita masih saja hidup di bawah kuasa pengaruh belenggu dosa. Masih saja berbuat dosa. Masih saja melakukan dosa. Sing gawene goroh. Goroh itu apa? Apa? Ya ngapusi, ya cik ngapusi. Sampai dapat gelar Kang Mitro. Kang Mitro itu omongannya enggak pernah terbukti atau tidak sesuai dari omongan dengan kenyataannya. Masih suka bohong. Berarti ya belum bebas dari kebohongan, belum bebas dari tidak benar, menipu, itu belum bebas. Nah, Tuhan Yesus Kristus memberikan penegasan untuk kita semuanya. Kamu kalau ingin merdeka, Yesus Kristus sudah memerdekakan, karena anak sudah memerdekakan kita. Kita sudah tidak sebagai orang-orang yang tertindas lagi oleh dosa, karena kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Oleh karena itu mari kita buktikan dalam praktek hidup sehari-hari kita sebagai orang yang benar-benar sudah merdeka. Bagaimana membuktikan, mempraktekkan, menerapkan hidup sebagai orang-orang yang benar-benar sudah merdeka? Ya, hiduplah sesuai dengan firman siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana supaya dari hari ke hari kita dilepaskan dari kuasa-kuasa dosa, dari perbuatan-perbuatan dosa dalam kehidupan kita. Tadi kalau kita hidup sesuai dengan firman Kristus, tetapi bagaimana supaya firman Kristus itu betul-betul merasuki kehidupan kita sampai kemudian kita hidup sama seperti firman Kristus. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ini berkali-kali saya sebutkan ayat ini supaya kita tahu waktu kita belajar firman Tuhan, apa
apa yang harus kita lakukan, langkah-langkahnya itu bagaimana sehingga kita betul-betul dibebaskan, dimerdekakan, dibersihkan dari segala perbuatan dosa. Ayat yang ke-16 saya akan bacakan pelan-pelan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Jadi pada waktu kita membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kita mencari apa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Apa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Apa maksud dan keinginan Tuhan untuk saya, buat saya. Kalau sudah diberitahu apa ajarannya, apa keinginan, maksud dan kehendak Tuhan pada saya, lalu ajarannya itu kita pakai untuk mengkoreksi hidup kita. Mengkoreksi hidup kita. Karena firman Tuhan bermanfaat apa? Untuk menyatakan kesalahan. Jadi setiap kali kita membaca Alkitab, kita bukan saja mengerti apa yang Tuhan ajarkan, tapi kita juga diberi kesempatan mengevaluasi diri kita didasarkan ajaran itu, didasarkan firman Tuhan itu. Jadi setiap kali kita membaca, oh ini kebenarannya, lalu kita koreksi. Waduh, saya ternyata masih begini. Kita, kesalahan kita dinyatakan, ditunjukkan, loh ini loh, ini loh, ini loh. Kita harus tahu itu. Kemudian yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Setelah sadar tahu bahwa kebenaran itu, ajaran itu menempelak hati kita, pikiran kita, lalu kita sujud syukur di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, barang siapa mengaku dosa, ia setia dan adil, maka ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi setiap kali kita membaca Alkitab, buahnya adalah pertobatan kita. Kalau buahnya adalah pertobatan kita setiap kali membaca Alkitab, mempelajari firman Tuhan, kita akan sujud syukur, sekaligus sujud mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan rasa syukur. Tuhan, tadi pagi saya masih bocor mulut mengungkapkan rahasia keburukan orang lain. Ampunilah saya Tuhan. Kalau sudah bilang begitu, kita diampuni. Tapi sekaligus kita untuk selanjutnya tidak akan bocor mulut lagi. Istilah sekarang lambe turah. Lambe turah ya, enggak lambe turah lagi. Itulah caranya bagaimana firman Tuhan itu memperbaiki, memperbarui hidup kita dari sehari ke sehari. Nah, kira-kira siapa orang-orang yang benar akan merdeka secara totalitas dalam praktek hidupnya? Tentunya adalah orang-orang yang tekun membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan oleh firman Tuhan itu hidupnya diperbaharui dari sehari ke sehari. Apakah Bapak, Ibu, dan saudaraku benar-benar telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus? Amin. Lakukan, praktekkan hidup sebagai orang merdeka, yaitu hidup berdasarkan firman Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Jangan sampai ada orang yang mengatakan, wong kok wit biyen kok pancet wae, ora ono owah-owahane. Lalu juga jangan sampai ada yang bilang begini, aku ki yo ngene, gelem ra gelem yo ngene. Ingat, firman Tuhan dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengubah kita. Jadi jangan sampai orang bilang pancet wae. Atau jangan sampai ada yang mengatakan aku ingin ini, belum yang ini. Ingat, firman Tuhan dianugerahkan kepada kita untuk mengubah kita. Oleh karena itu lagunya, perubahan ajaib terjadi padaku sejak ku terima Yesus. Ada lagu, aku berubah, sungguh ku berubah. Jadi kalau kita
kita sampai sekarang detik ini masih saja belum mengalami perubahan didasarkan firman Tuhan, kita perlu mengkoreksi diri kita. Ingatlah bahwa Tuhan mau kita semua hidup sesuai dengan firman-Nya. Kalau memang Tuhan menghendaki menginginkan kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka marilah kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan setiap kali kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, camkan 3 langkah yang jelas. Tuhan mengajarkan apa, dosa kesalahan apa yang Tuhan tegur, lalu bertobatlah, akuilah kesalahan itu. Dan kalau itu selalu kita jalani, kita alami dari hari ke hari dalam hidup kita, maka kita akan diperbaharui hidup kita dari hari ke hari. Betul-betul kita secara de facto, secara kenyataan realitas mengalami, menikmati, menjalani hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh sudah merdeka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menegaskan kepada kami bagaimana semestinya hidup kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Biarlah kuasa Roh Kudus berkuasa atas kami semua hingga kami pulang dari rumah-Mu ini dengan tekad yang bulat dan rasa syukur bahwa kami akan hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau, tidak menyimpang ke kiri atau kanan, karena Engkau telah memerdekakan kami supaya kami hidup tidak lagi mengikuti perintah dosa, tetapi mengikuti perintah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.